nunggu nulis. Diganti kalah. Bisa diganti ya kalau kau dari lama ya. Punten ke bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Mas Dede sekeluarga, Pak Edi dan ibu-ibu yang kita hormati yang telah hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul pada kesempatan sore ini. Ya alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang dalam rangka kita memenuhi undangan dari beliau Bapak Dede sekeluarga, yang insya Allah semoga dongkapnya orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini marilah senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam rangka kita memenuhi apa yang menjadi hajat dari Bapak Dede keluarga, yaitu mohon doa restunya. Alhamdulillah, yaitu istri Mas Dede alias Bu siapa? Bu Nita, yang alhamdulillah dapat rezeki berupa hamil yang pada kesempatan ini tepat 4 bulan, yang kalau Sundanya alias ngopati. Itu merupakan suatu wujud tasyakuran, rasa syukur Bu Nita sekeluarga, Mas Dede sekeluarga, yang intinya memohon kepada kita semuanya sengkuyung doanya agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang namanya ngopati itu adalah acara yang sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Karena di saat kelahiran yang ke-4 bulan itu sudah barang tentu Allah akan meniupkan ruh, ya, diambilkannya ruh. Maka kita berdoa seperti ini, memohon kepada Allah. Penting sekali, nenek moyang kita dulu mengajarkan ngopati, itu adalah dalam rangka memohon agar Allah memberikan atau meniupkan ruh yang terbaik, meniupkan ruh yang terbaik dan juga membawa nasib juga yang baik, sehingga senantiasa nanti menjadi bayi, menjadi anak yang soleh solehah, yang senantiasa selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Mas Dede sekeluarga mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada kesempatan sore ini, dan juga sekaligus memohon maaf apabila dalam suguh, gubuh dan lungguhnya terdapat kekurangan dan kurang berkenan dalam hati bapak ibu panjenengan semuanya. Sebelumnya marilah kita dengarkan dulu terlebih dahulu mukadimah, yang semoga dengan mukadimah itu menjadi pengingat bagi kita semuanya, yaitu Allah senantiasa menciptakan kita semuanya, ya, mengingatkan kita 4 bulan ini, mengingatkan kita semuanya. Allah menciptakan kita semua itu dari segumpal darah atau setetes air mani, yang kalau kita pikir setetes air mani itu belum bernyawa, belum ada ruhnya. Tetapi meskipun belum ada ruhnya, setetes air mani itu sudah berupa makhluk yang sudah bisa hidup sendiri, yang sudah berenang, bahkan mengalahkan sperma yang lain, sel yang lain, sehingga salah satu itu menang, ya, menang sehingga bertemu dengan sel telur dalam kandungan seorang ibu. Nah, setelah bertemu, maka jadilah 40 hari pertama itu masih berupa nutfah atau masih berupa sel sperma itu sendiri, 40 hari pertama. Kemudian 40 hari kedua itu sudah mulai menjadi segumpal darah. Artinya belum ada ruhnya itu, ya, masih bentuk sel darah. Yang tadinya sel sperma menjadi sel darah atau segumpal darah yang nempel di dinding rahim. Itu perlu kita ketahui. Kemudian 40 hari ketiga itu sudah sempurna menjadi segumpal daging atau seonggok bayi, ya, bakal bayi. Nah, ketika sudah lengkap 40 hari ketiga alias 4 bulan, itu Allah meniupkan, memilihkan ruh yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang sejatinya sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ruh apa yang akan ditiupkan nanti ke dalam jabang bayi tersebut. Maka dengan Allah menggiring kita berdoa seperti ini, berarti insya Allah Allah akan menetapkan ruh yang terbaik, karena bersamaan dengan ditentukannya ruh tadi, Allah menetapkan 4 hal. Yang pertama adalah menetapkan
umurnya atau usianya, ya, apakah usianya seberapa itu Allah menetapkan. Maka kita mohon semoga dengan doa bersama kita ini Allah menetapkan usia yang panjang, umur yang barokah kepada janin nanti, sehingga usianya panjang, usianya barokah, bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan juga bangsa dan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, nyata yang ditetapkan oleh Allah bersamaan dengan dititipkannya ruh tadi, yaitu menetapkan yang namanya apakah dia masuk golongan orang yang mengerjakan kebajikan atau enggak, seberapa banyak pahala dan juga dosanya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah semoga senantiasa Allah menetapkan kebaikan-kebaikan terhadap janin atau ruh yang nanti akan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menetapkan apakah nanti dia mendapatkan jatah surga atau neraka. Ya, semua itu sudah ditetapkan. Yang artinya semua sebelum kita melaksanakan hidup seperti ini Allah sudah menetapkan semuanya sebenarnya. Maka kita memohonkan kepada Allah semoga Allah memberikan surga, ya, surga yang betul-betul membawa kenikmatan dalam dunia dan juga kenikmatan dalam akhirat nanti. Yang keempat yang ditetapkan adalah kapan ajalnya, ya, alias rezekinya juga dan jodohnya juga. Itu sudah ditetapkan seberapa banyak rezekinya nanti. Apakah rezekinya barokah atau tidak, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz sana. Maka kita mohonkan pada kesempatan ini itu semoga Allah menetapkan rezeki yang terbaik, rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, sehingga senantiasa dengan rezeki yang melimpah itu mampu membawa dirinya untuk semakin bermanfaat untuk umat sekitar dan membawa dirinya menuju bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah 4 yang ditetapkan. Yang pertama adalah usianya, rezekinya atau jodohnya. Yang ketiga adalah amal perbuatannya. Yang keempat adalah apakah dia termasuk orang yang beruntung atau yang tercela alias surga atau neraka itu. Jadi kita harapkan yang terbaik semuanya, ya. Maka penting banget acara ngopati itu. Kalau orang lain mengatakan mungkin tidak penting atau pemborosan, justru saya katakan ini sangat penting, sangat fundamental. Karena apa? Di saat inilah kita selalu memohon. Maka selain di acara ini, ya, kewajiban seorang orang tua terus memohon setiap sholatnya, setiap waktunya, setiap tahajudnya. Ya, syukur-syukur seorang laki-laki atau bapak itu tirakat. Ya, ketika seorang istri mengandungnya istri itu sudah tirakat bagi istri. Ya nggak Bu ya? Mengandungnya istri itu sudah tirakat bagi istri. Maka seorang bapak juga harus mengimbanginya dengan tirakat. Silahkan apakah tahajudnya, apakah puasanya, apakah menderus Qur'annya, itu harus diimbangi. Kalau pengen mempunyai anak yang soleh atau solehah. Jadi anak soleh dan solehah itu tidak bisa instan. Harus sudah dimulai dari sejak kandungan. Maka ada yang mengatakan hadis Nabi, carilah ilmu dari sejak kandungan sampai ke dalam liang kubur. Ya, dalam kandungan saja itu sudah mencari ilmu. Setiap engkau dengarkan Al-Quran, kau bacakan Al-Quran, apalagi seorang bapaknya atau ibunya membacakan sendiri, maka itu akan menjadikan anak tersebut hafiz Quran, atau bisa jadi dia menjadi akhlak Al-Quran. Sampai nanti di liang kubur pun itu juga masih kita belajar ilmu. Apa buktinya? Buktinya seorang kaim itu masih mentalkin atau mengajari, ya. Nanti jika ditanya Tuhanmu siapa, jawab Allah gitu ya. Karena si mayit itu ruhnya masih mendengarkan di sekitar itu. Masih mendengar sekitar itu. Ketika nanti 7 langkah orang yang takziah itu meninggalkan, baru setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk belajar. Maka kami berpesan, ya, agar menjadi anak yang soleh, ya, setelah ini terus, atau mungkin sudah, alhamdulillah, terus setiap malam istiqomahlah. Apa yang kita istiqomahkan? Contoh membacakan Ar-Rahman, membacakan Waqiah, terus istiqomah tiap malam. Terus bacakan sendiri, jangan didengarkan lewat HP ya. Lebih baik dibacakan tersendiri, itu jauh lebih baik. Insya Allah dengan tirakat seperti itu, ya, insya Allah nanti akan diberikan oleh Allah kelancaran dalam melahirkannya, dan juga diberikan bayi yang sehat, ibu yang sehat pula, selamat ibunya dan juga selamat
bayinya. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selanjutnya perlu kami sampaikan adalah ingat bahwa kita semuanya ini sebelum ruh dimasukkan dalam janin, ruh itu sudah dijanji oleh Allah. Qalu bala sahidna. Apakah engkau akan bersahadat, bersaksi bahwa aku Tuhanmu dan menyembah aku Rabbmu gitu kan? Kita semua sudah berjanji oleh Allah. Kita menjawab alastu birabbikum. Qalu bala sahidna. Maka kita menjawab, ya Allah, kami bersaksi engkaulah Tuhanmu. Tetapi ketika kita lahir, kemudian kita menjadi balik, selama itu kita masih ahli surga, belum ada dosa. Tetapi ketika sudah balik, sudah menstruasi, sudah mimpi basah, saat itulah kita mulai lupa terhadap Tuhan kita. Bahwa katanya kita berjanji, kita semakin lupa terhadap Allah, yang ada kita semakin menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Menuhankan jin, menuhankan harta, tahta, wanita, nafsu, bahkan menuhankan ilmu kita. Itulah yang selama ini menjadi fokus kita, dakwah kita, agar apa? Manusia itu kembali mengingat Tuhannya, kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit mukadimah yang intinya adalah mengingatkan bahwa yang pertama tadi ya, kita mohonkan kepada Allah semoga dititipkan ruh yang terbaik. Terus kemudian istiqomahlah, tirakatlah sebagai orang tua, tirakat ya, karena membutuhkan suatu itu butuh perjuangan. Kita tidak boleh yang namanya tirakat berarti jangan, kalau cek Sundana teh, jangan berbuat, bahkan membunuh binatang aja kita hati-hati, betul ya Bu ya? Ada nggak gitu di Sunda ya? Itu betul. Orang tua kita mengajari seperti itu sangat betul sekali. Bahkan membunuh binatang aja kita hati-hati. Ketika istri kita mengandung, artinya apa? Kita berbuat sesuatu yang dolim, itu harus hati-hati. Maka caranya diimbangi dengan tirakat. Apapun bentuknya tirakat silahkan. Ya, jadi nanti semoga setelah lahir dengan selamat, ya, semoga Allah memberikan jenis kelamin perempuan yang diharapkan ya. Kita mohonkan kepada Allah, semoga dengan surat Maryam, fadilah surat Maryam, Allah bukan ridhonya, ridho agar Allah menurunkan bayi yang dengan jenis kelamin yaitu perempuan. Kok nanti bukan perempuan? Tolong tetap disyukuri, karena semua itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Baik perempuan maupun laki-laki, yang penting soleh atau solehah, itu tujuan kita. Terus kemudian setelah nanti lahir, tolong untuk diberikan nama yang terbaik ya, diberikan nama yang terbaik, karena nama itu adalah doa. Jangan asal sembarang ngambil nama dari internet yang tidak tahu artinya, kita sembarang ambil nama, dan itu nama itu ternyata namanya, bahasanya ya, artinya kita tidak tahu sama sekali. Kalau tahu pun mungkin bahkan itu tidak pas. Nah, itu sangat hati-hati ya. Kita mengingatkan sebaik-baik nama itu adalah Muhammad atau Abdullah, hamba Allah. Itu sebaik-baik nama. Hadis Nabi mengatakan seperti itu. Kalau ada yang lain silahkan, yang penting itu berupa doa yang baik. Insya Allah dengan nama akan membawa arah yang lebih baik juga. Kami juga berpesan, kewajiban seorang orang tua nanti ketika lahir yaitu mencukur rambut. Kalau nggak bisa 7 hari, 14 atau 21. Mencukur rambut, pemberian nama itu 7 hari, 14, 21. Ya, syukur-syukur, alhamdulillah sekalian kekahnya. Karena kalau biasanya kalau nggak disegerakan, itu nanti tertunda-tunda sehingga jadi nggak tahu kapan. Ya, padahal itu suatu sunnah yang dimuakahkan. Karena anak yang tidak dikekang itu tergadai. Ya, tergadai itu doanya dan sebagainya itu masih tergadai, mengambang di atas tengah-tengah sana. Belum ditebus gitu ya. Jadi itu penting sekali kami mengingatkan secara syariat ya, agar apa? Itu dapat menjadi penggugah hati kita. Mohon kepada Allah semoga diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, sehingga nanti ketika anak lahir, saya berjanji ya Allah, saya akan bersyukur akan mendidik anak saya ini sebaik-baik mungkin, menjadi ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu tidak hanya dunianya, justru yang terpenting adalah ilmu akhiratnya. Itu yang jauh lebih utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit mukadimah. Semoga dengan fadilah An-Nur nanti Allah memberikan cahaya tauhid kepada bayi tersebut, ruh tersebut, sehingga menjadi ahli yang bertuhan Allah Subhanahu wa taala, mampu menyelamatkan orang tuanya di dunia dan juga di akhirat nanti. Dengan fadilah Ibrahim itu adalah orang yang kuat, nabi yang kuat, sehingga harapannya
kandungan yang kuat, yang kokoh, yang senantiasa mampu menjadi tempat yang nyaman bayi tersebut untuk berkembang, sehingga mampu lahir dengan selamat, sempurna batinnya, sempurna dohir dan juga sempurna batinnya, diberikan kecerdasan akhlak, kecerdasan otak yang sangat sempurna juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan Ar-Rahman, semoga kasih sayang Allah melimpah sehingga nanti diberikan kelancaran dalam menjalani kehamilannya, kasih sayang dan juga kemudahan dalam melahirkannya, diberikan kemudahan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan surat Maryam tentunya kita bermunajat kepada Allah, semoga diberikan jenis kelamin yang perempuan, kok nanti perempuan alhamdulillah, kok nanti Yusuf atau laki-laki juga alhamdulillah, semua patut kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Yasin tidak lupa nanti kita mengalirkan doa kepada almarhumah dari orang tua atau leluhur dari Mas Dedek dan Mbak Nita. Semoga senantiasa almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat diberikan nikmat kuburnya, dapat diberikan syafaat dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan surat Muhammad, ya harapannya adalah semoga bayi yang dikandung nanti senantiasa berakhlak yang terpuji, akhlak yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah, menjadi penegak agama Allah, singa-singanya Allah, sehingga Simbar ini semakin bermanfaat untuk Simbar dan juga daerah manapun, dimanapun dia berada. Amin ya rabbal alamin. Itu insya Allah kita akan mulai amalan yang sangat mulia ini. Nanti kita lanjut dengan zikir, istighfar, sholawat tahlil, dan juga Ikhlas Al-Falaq An-Nas seperti biasa. Secara singkat tahlil kita juga akan alirkan, sehingga dengan fadilah tahlil tersebut mampu senantiasa membuka ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Marilah senantiasa kita memulai amalan sangat mulia ini dengan bacaan kitab bersama-sama. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ila hadal Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in wal ulama wa radhiyallahu anhum sahabil qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Husanil Ruhi almarhum guru kami yaitu Bapak Kiai Haji Nur Masyuri bin Satra Kawira wal almarhum Bapak Ustadz Kilon Hadi Sarmom Bintar Makarya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Summa ila rahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi desa benar dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Husanil Ruhi almarhum almarhumah dari keluarga Mas Dede dan Mbak Nita, yaitu Husanil Ruhi almarhum Bapak Martobi bin San Rahmat wal marhum Bapak Sugiyarto bin San Rahmat
wal marhum Bapak Sudarto bin Sanmarja. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim almarhum Babung Suminta bin Hawa wal marhumah Ibu Wasim binti Carasomi wal marhum Mahbutimu binti Caswito wal marhum Babung Carsomi bin Hawa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Secara umum marilah kita doakan terlebih dahulu kepada seluruh penduduk dunia ini, seluruh kaum muslimin dan muslimat di Indonesia dan juga wabil khusus di Desa Bener Dusun Simbarjaya ini. Semoga seluruh penduduknya dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, kasih sayangnya, taufik hidayahnya sehingga semakin bertuhan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, selamat dunia selamat akhirat, diberikan dijauhkan dari segala penyakit berbahaya dan juga segala mara bahaya, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Marilah senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat dari keluarga Bapak Didit dan Bu Nita, yaitu semoga Allah meniupkan ruh yang terbaik, Allah menetapkan rezeki yang terbaik, Allah menetapkan usia umur yang panjang dan barokah, Allah menetapkan pahala dan yang terbaik, dan juga Allah menetapkan surga baginya yang senantiasa dengan semuanya itu semakin bermanfaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga janin yang berkembang dengan selamat dan juga diberikan kemudahan dalam melahirkan nanti, diberikan selamat untuk ibunya, selamat untuk bayinya, diberikan fisik yang sempurna dan juga batin yang sempurna, dan juga senantiasa diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah memberikan kepada bayi tersebut, yaitu jenis kelamin perempuan yang selama ini didamkan, yang senantiasa semoga dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan anak tersebut anak yang menjadi anak yang soleh atau solehah, yang senantiasa bermanfaat, berguna, diberikan kecerdasan akal, diberikan kecerdasan akhlak, diberikan sempurna jasmani maupun rohaninya, dan juga diberikan nasib yang baik, senantiasa menjadi kebanggaan orang tua, mampu bermanfaat untuk negara, agama, manusia dan bangsa dan juga agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa kepada kedua orang tua yaitu Mas Didi dan Bu Nita, wabil khusus kepada Bu Nita yang sedang mengandung, semoga Allah mengokohkan kandungannya,
memberikan kekuatan terhadap rahimnya sehingga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, bayinya dapat berkembang dengan baik, senantiasa diberikan kesempurnaan jasmani dan rohani, dan juga diberikan keselamatan dan juga kesuksesan baik ibunya maupun bayinya dalam melahirkan nanti, dan juga diberikan fisik yang sempurna, jasmani yang sempurna, dan juga akhlak yang sempurna. Dan juga senantiasa semoga kepada Mas Dedek diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, dan juga diberikan keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya marilah kita sama-sama bertadarus Al-Quran yang telah tadi dibagi. Semoga senantiasa dengan fadilah Al-Quran yang kita baca, semoga membuka ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka dan juga senantiasa menjadi penerima doa atau pembuka semua hajat-hajatnya Mas Dede sehingga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratan anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin 'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الرجال لا ينكحوا إلا زانية أو مشركات عاصية بينهما إلا زان أو مشرك ومع ذلك والذين يرمون المحصنات إلا لم يرموا بأربعة شهداء وجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أربع شهادة لله إنه لمن الصالحين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأون العذاب أن تشهد أربع شهادة لله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الظالمين ولولا ظن الله عليكم ورحمته وأنه إن الذي جاء والذين تولوا ولولا جاءوا عليهم كرام الشهداء ولولا إذ سمعتم ما يقول سبحان ما يعلم الله أنه ويبين الله لكم إن الذين يؤمنون أن الذين آمنوا قدمنا ولا يشركون
أسمائنا وإسلام بالجاه أزجاد غير والقول باليد والذين كفروا عما أولم تر أن الله يسبح له ويوم السماوات والأرض والخير والإنس والأمر والخير بالشمس يجري ما يشاء ومن إنما كان يقول الذي جاء ومن يطع الله وعلى الشرب كلمة أيمان وما على رسول الله وما ينكر يا أيها ومن قبلك عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح كنا خير لهم ونبذنا ذلك يبين الله لكم غير الله عليهم حكيم وإذا بلغوا الأطفال منهم كما استدرنا الذين من قبل وذلك يبين الله لكم والغائب من النساء التي على يرثونها نكاح وليس عليهن جناح عليهن ليس علينا ما حرم على ولا على المريض ولا على الرسول ليس عليكم
لا يضر من إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا لم يذهبوا حتى يدخلن إلى الله بما يفعلون الذين يؤمنون برسول لا يوم يدعى رجل ألا إن ما في السماوات والأرض يرجعون إلى يوم بما عملوا والله بكل شيء